Shenrou meletakkan serigala putih yang terluka parah itu. Ia menunjuk ke hutan dengan jarinya, dan embun di dedaunan secara otomatis berkumpul, membersihkan darah di tubuh serigala putih itu. Serigala putih kecil itu berjuang dan berkata, "Terima kasih, wanita cantik dari suku air." "Tidak perlu berterima kasih. Serigala abu-abu itu yang menyinggungku, aku hanya ingin membunuhnya." Serigala putih kecil itu menggelengkan kepala. "Bagaimanapun juga, kau adalah penyelamatku." Kemudian seorang pemuda muncul di depannya. Pemuda itu memiliki rambut putih panjang hingga ke pinggang. Dari pelipis hingga pipinya, ada 2 tanda sihir berwarna ungu muda. Matanya merah, hidungnya mancung, terutama pinggangnya, ada 2 lesung pipit. Otot dada dan perutnya terlihat jelas, pahanya jenjang dan kuat. Shenrou pernah melihat pria tampan, Hu Sanjun yang gagah dan tampan, Han Lingjun yang licik dan lembut, tetapi ia masih terpesona oleh kecantikan pemuda serigala putih di depannya. Ia bergumam, Sa Sengwan. Jika mengenakan baju zirah, bukankah ia adalah Sa Sengwan?" Pemuda itu tertegun, berkata dengan lembut, "Namaku Bai Xiaotian, Sa Sengwan adalah." Shenrou tertawa canggung. "Pria buas dari suku anjing yang sama tampannya denganmu." Pemuda itu berkata dengan malu-malu, "Kau adalah wanita tercantik." Shenrou tersenyum. "Jangan bergerak, aku akan mengobati lukamu. Lukamu terlalu parah." Entah karena pemuda itu terlalu lelah, atau karena obatnya memiliki efek bius, tanpa sadar ia tertidur di paha Shenrou. Shenrou memandangi wajah pemuda yang lelah dan luka-luka besar dan kecil di tubuhnya, hatinya dipenuhi belas kasihan. Setelah membalut semua lukanya, saat pemuda itu tertidur lelap, ia mengamati sekeliling sambil berlatih sihir air. Ia mengumpulkan segelas air jernih dari dedaunan, mencoba memurnikannya dengan metode kultivasi yang diajarkan Han Lingjun. Tiba-tiba ia terkejut oleh suara kicauan burung dari udara. Tangannya gemetar, dan segelas air jernih itu tumpah ke dada pemuda itu. Ajaibnya, air itu meresap ke dalam kulit pemuda itu, dan bekas luka di dadanya langsung hilang. Ia buru-buru mengumpulkan setetes embun lagi, dengan hati-hati memurnikannya menjadi air dengan kemurnian lebih tinggi dan memberikannya kepada pemuda itu. Terlihat luka di kakinya langsung sembuh. Tak disangka, sihir air yang ia pelajari dari Han Lingjun memiliki efek ajaib seperti itu. Energi spiritual Shenrou habis, ia sangat lelah, seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras. Dantiannya yang tadinya hangat kini menjadi dingin. Takut pemuda itu dalam bahaya, Shenrou menahan diri untuk tidak pingsan. Saat itu, pemuda serigala putih itu terbangun. Ia menemukan dirinya berbaring di paha Shenrou, buru-buru bangkit dan meminta maaf, tampak sangat polos. Shenrou menggunakan sisa tenaganya untuk tersenyum padanya, matanya terpejam dan ia jatuh ke pelukannya. Tepat saat ia tersenyum pada pemuda itu, jantung pemuda itu berhenti berdetak. Ia sekali lagi merasakan jiwanya bergetar. Terakhir kali adalah saat ia melihat dengan mata kepala sendiri ayahnya dibunuh oleh Raja Serigala Abu-Abu. Saat itu, jiwanya dipenuhi amarah dan kebencian, meninggalkan bekas. Ia hanya ingin balas dendam. Tetapi saat ini, senyum Shenrou membuat jiwanya kembali bergetar. Kali ini adalah wanita kecil yang cantik ini, senyumnya membuat jiwanya bergetar hebat, dan ia menetapkannya sebagai pasangannya seumur hidup. Suku serigala hanya memiliki satu istri seumur hidup. Tanda jiwa bahkan lebih langka, hanya muncul saat bertemu dengan wanita yang lebih penting dari nyawanya sendiri, dan pihak lain benar-benar menyentuh jiwanya. Begitu muncul, wanita itu menjadi segalanya. Seumur hidup pemuda ini, membalas dendam untuk ayahnya dan membangun kembali suku serigala putih adalah misinya. Tetapi di saat terlemahnya, ia bertemu dengan wanita yang ingin ia lindungi seumur hidupnya. Tetapi saat ini, suku serigala abu-abu terus mengejarnya. Suku serigala juga karena provokasi suku serigala abu-abu,
menyinggung banyak suku buas. Pemuda itu tahu ia tidak mampu melindunginya. Ia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Setelah memiliki wilayah dan kekuatan, ia akan datang melamar wanita kecil itu, memintanya menjadi pasangannya, menjadi permaisuri suku Serigala Putih. Saat Senrou bangun, langit sudah mulai terang. Memikirkan bahaya kehabisan energi spiritual, ia memutuskan untuk rajin berlatih. Tetapi metode yang diajarkan Han Lingjun adalah kultivasi ganda. Bagaimana ia bisa berlatih sendiri? Tentu saja ia tidak bisa sembarangan mencari pria buas untuk kultivasi ganda. Sambil berpikir, ia berencana untuk bertanya pada Hu Sanjun tentang metode kultivasi suku harimau, apakah bisa digunakan. Kau sudah bangun, tidurmu nyenyak. Suara pemuda serigala putih itu jernih dan merdu, menenangkan hati. Senrou menemukan dirinya berbaring di pelukannya. Meskipun terbangun di pelukan pria tampan dengan 8 otot perut adalah pemandangan yang pernah ia impikan, tetapi sekarang seperti ini masih cukup memalukan. Kau masih terluka? Aku tidak menekanmu kan? Pemuda serigala putih itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Lukaku sudah sembuh. Kau sangat ringan, aku bersedia ditekan seperti ini seumur hidup. Bukan begitu. Apa semua manusia buas menyatakan cinta secara terang-terangan seperti ini? Kata-kata seperti ini bisa diucapkan begitu saja. Tetapi pemuda itu mengatakannya dengan sangat serius, sama sekali tidak menyadari sedang merayu. Senrou takut serigala abu-abu akan menyerang pemuda itu lagi, bertanya apakah ia mau ikut kembali ke suku harimau putih. Pemuda serigala putih itu berkata ia akan menyelamatkan anggota sukunya, dan setelah menyelesaikan urusan suku serigala putih, ia akan datang mencarinya. Senrou mengangguk, menyerahkan air embun yang telah ia kumpulkan sebelumnya kepada pemuda itu. Saat pemuda itu mengambil air, ia meraih tangan Senrou, dan meninggalkan tanda kepala serigala putih di pergelangan tangannya. Pemuda itu mengumpulkan keberaniannya dan dengan lembut mengelus rambutnya, tersenyum lembut. Saat kau dalam bahaya, aktifkan tanda ini. Dimanapun aku berada, aku akan datang melindungimu secepat mungkin. Saat hampir tiba di suku harimau, pemuda itu dengan enggan memeluk Senrou dengan erat, lalu dengan penuh kasih sayang dan tulus mencium rambut Senrou. Akhirnya ia melompat, berubah menjadi serigala putih dan berlari kencang ke kejauhan. Senrou merasa telah melakukan perbuatan baik. Sambil menyenandungkan lagu kecil ia berjalan menuju suku harimau, tetapi ia tidak tahu bahwa kediaman Han Lingjun saat ini sedang berantakan. Setelah Bang Niang sadar dari guncangan hebat, ia menemukan Senrou telah menghilang. Para prajurit air mencari di seluruh dasar danau, tetapi tidak menemukan Senrou. Tepat saat itu, Han Lingjun kembali bersama Guizu, yang ia lihat hanyalah 3 benda bulat yang tertinggal di ranjang. Han Lingjun marah dan cemas. Wanita kecil yang tidak patuh ini, dia bahkan berani kabur. Bawahan, ikut aku ke darat mencari orang. Tepat saat itu, Guizu menunjuk ke 3 benda bulat itu, terkejut dan gembira. Tuan, ini telur, ada 3 butir. Ekspresi Han Lingjun langsung berubah drastis. Ia melesat ke depan ranjang. Tepat saat tangannya yang dingin menyentuh telur. Saat ini, Senrou yang juga sedang birahi, langsung menerkam pemuda itu, merobek kulit binatang di pinggangnya, dan berbisik di telinganya. Aku lebih berpengalaman, biar aku yang mengajarimu. Tetapi ia segera menyadari bahwa ia terlalu naif. Dalam hal bercinta, Raja Binatang Buas ini terlahir dengan bakat, mana perlu diajari. Harimau dan ular berbeda. Jika Han Lingjun memberikan pengalaman yang membuat Senrou menginginkannya lagi dan lagi, serasa tenggelam dalam mimpi, maka Raja Harimau memberinya pengalaman yang sepanas api. Meskipun ia bukan kelinci kecil, tetapi di bawah Raja Harimau, ia benar-benar seperti kelinci putih kecil, membiarkannya melakukan apa saja, meminta tanpa batas. Perbedaan terbesar antara Raja Harimau dan Han Lingjun adalah ia sangat patuh.
Jika Senrou berteriak sakit, ia akan berhenti. Jika Senrou menangis, ia akan dengan canggung menghapus air matanya, dengan wajah memerah bertanya di mana ia salah. Tidak seperti Han Lingjun, yang justru suka mendengar Senrou menangis. Semakin keras ia menangis, semakin ia bersemangat. Di luar gua, Hong dan para tetua juga mendengar suara itu. Hong sangat ingin mengingatkan Raja Harimau, bahwa suku air lemah, jangan sampai menyakiti Rou-Rou. Tetapi ia tahu betapa seriusnya mengganggu Raja Harimau yang sedang birahi. Ia hanya bisa bertanya kepada para tetua, obat apa yang cocok untuk suku air. Ia akan pergi mencarinya di sungai sebelah barat. Tetua sudah bersiap, setiap saat menunggu kabar bahwa Senrou terluka parah, dan meminta beberapa harimau betina menunggu di tempat. Begitu Senrou terluka dan birahi Raja Harimau mereda, mereka akan masuk ke gua. Tetapi ia menunggu dan menunggu hingga malam tiba, menunggu hingga larut malam, menunggu hingga fajar lagi, ia tidak kunjung mendengar kabar Senrou terluka parah. Dan auman Raja Harimau perlahan berhenti. Apa yang terjadi? Mungkinkah wanita kecil dari suku air itu begitu kuat, sehingga bisa sepenuhnya memuaskan birahi Raja Harimau? Tetua teringat keistimewaan Senrou. Ia adalah wanita yang membawa bara api. Mungkin ia memang berbeda. Di dalam gua, Raja Harimau memeluk Senrou, memandangi wanita kecil di pelukannya yang tertidur lelap, wajahnya penuh kepuasan dan cinta. Ia dengan hati-hati menyentuh pipi Senrou, dan tanpa sadar tersenyum. Gadis bodoh. Alasan ia memanggilnya begitu adalah karena tadi malam setelah mereka pertama kali melakukannya, Senrou berbaring di pelukannya dengan malu-malu menanyakan satu pertanyaan, yaitu, inti dalam didantiannya terlalu berpengaruh padanya. Hanya dengan dicium oleh Hu Sanjun, tubuhnya menjadi lemas dan menginginkan lebih. Ada apa ini? Apakah ini penyakit? Apa yang harus ia lakukan? Hu Sanjun tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Rou-Rou masih bilang punya pengalaman, ternyata tidak tahu apa-apa tentang birahi. Gadis bodoh, itu namanya birahi. Senrou terkejut. Itu birahi. Tapi kenapa aku begitu sering? Dulu aku memberitahumu bahwa suku kelinci sering birahi, suku air juga sama. Terutama suku ular, banyak betina suku air yang punya banyak pasangan. Senrou tercengang. Tapi aku manusia, hanya karena menelan satu inti dalam Han Lingjun, mulai sekarang aku tidak bisa lepas dari pria buas. Sebagai manusia, ia meremehkan dirinya yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Tapi memikirkan tadi malam, ia merasa sangat nyaman. Itu adalah pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, membuatnya terpesona, tenggelam. Tidak bisa lepas ya sudahlah, toh Raja Harimauku juga tidak bisa lepas dariku. Rou-Rou benar-benar hebat. Senrou tertegun. Kau kan Raja Harimau, aku hanya wanita kecil dari suku air, mana bisa hebat. Hu Sanjun mencium pipinya, dengan sedikit rasa takut berkata. Dulu ada harimau jantan yang birahi, tidak sempat menemukan harimau betina, jadi ia kawin dengan betina suku lain. Akibatnya, betina-betina itu tidak kuat menahannya dan mati di bawahnya. Tadi malam aku sangat takut akan menyakitimu, tak disangka Rou-Rou begitu kuat. Wajah Senrou memerah. Ia diajari oleh Han Lingjun, tapi setelah dikatakan seperti itu oleh Raja Harimau, ia merasa sangat malu dan canggung. Ia membenamkan kepalanya di dada Raja Harimau. Jangan bicara lagi. Kalau kau bicara lagi, aku akan kembali ke suku air. Hu Sanjun memeluknya erat-erat. Baik, aku tidak akan bicara lagi. Rou-Rou jangan pergi. 3 hari kemudian, tetua dengan cemas berkata jika mereka berdua tidak keluar, ia akan membawa orang masuk. Barulah mereka berdua keluar dari gua sambil bergandengan tangan. Tetua sangat gembira. Raja telah dewasa, kekuatannya semakin kuat. Hu Sanjun tertegun. Ia berubah kembali ke wujud harimau, lebih besar dan lebih gagah dari sebelumnya.
Punggungnya penuh dengan kekuatan eksplosif. Hanya Husanjun sendiri yang samar-samar menebak alasan ia menjadi lebih kuat. Karena banyak harimau jantan setelah birahi, wujudnya tidak berubah sama sekali. Kenapa hanya kekuatannya yang bertambah? Ia teringat air mata Shenrou saat bersemangat dan menangis. Ia menjilatnya ke dalam mulutnya. Setiap tetesnya penuh dengan energi yang dibutuhkan oleh suku harimau, bahkan lebih kuat dari energi buah suci yang dimakan setahun sekali. Saat itu ia mengira itu karena Rou-Rou dari suku air, tetapi saat ini melihat perubahan pada tubuhnya, barulah ia tahu betapa hebatnya Rou-Rou. Ia langsung memberitahukannya kepada semua orang. Ini semua berkat Rou-Rou, dia yang membantuku menjadi lebih kuat. Semua orang mengira yang ia maksud adalah tentang bercinta. Meskipun mereka semua sangat mengagumi wanita kecil dari suku air ini, yang bisa bertahan dari birahi Raja Harimau, dan itu selama 3 hari. Ia tidak mati dan tidak terluka sudah merupakan keajaiban, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang dimaksud Raja Harimau adalah hal lain. Tentu saja Husanjun hanya polos dan tidak bodoh. Keistimewaan tubuh Rou-Rou tidak boleh diketahui orang lain. Meskipun suku harimau putih adalah raja di hutan timur, tetapi hutan 1000 binatang terlalu besar, mereka juga punya banyak musuh kuat. Jika tersebar dan diketahui musuh, Rou-Rou akan dalam bahaya. Tetua berkata setelah birahi harus istirahat beberapa hari, Raja Harimau tidak perlu pergi berpatroli. Siang hari, Husanjun membawa Shenrou berjalan-jalan di wilayah Harimau Putih. Ia berubah menjadi wujud Raja Binatang Buas, dan Shenrou menunggangi punggungnya. Saat berlari kencang di hutan, ia seperti dewi yang menunggangi tunggangannya. Baru beberapa hari saja, seluruh suku harimau putih sudah tersebar kabar bahwa permaisuri harimau mereka adalah seorang wanita cantik. Satu-satunya penyesalan adalah permaisuri harimau bukan dari suku harimau melainkan dari suku air. Seperti yang diketahui semua orang, suku harimau pada dasarnya adalah ras yang sangat sulit untuk memiliki keturunan, dan perkawinan antara suku air dan suku harimau bahkan lebih tidak mungkin untuk memiliki keturunan. Konon, Raja Harimau begitu terpesona oleh permaisuri harimau dari suku air yang cantik dan menawan ini sehingga ia tidak mau menerima betina lain. Jika begini terus, apakah garis keturunan Raja Harimau Putih akan punah? Tetua Hu sudah beberapa hari tidak tidur karena cemas. Ia sama sekali tidak menahan diri di depan Shenrou, menasihati Husanjun untuk menerima betina lain. Karena dalam pandangan dunia tetua, permaisuri harimau sama sekali tidak akan marah karena hal ini. Memiliki keturunan adalah hal yang paling penting, menyangkut nasib seluruh suku harimau putih dan bahkan hutan timur. Awalnya Husanjun dan Shenrou tidak menganggap serius kata-kata ini, karena mereka berdua benar-benar mesra seperti lem, setiap hari lengket bersama. Entah itu Husanjun dalam wujud harimau atau dalam wujud manusia, keduanya tergila-gila pada Shenrou. Hingga hari ini, harimau penjaga mengeluarkan oman. Seluruh suku gempar, Raja Harimau Utara datang. Raja Harimau Utara adalah yang terkuat di antara suku harimau, mereka menguasai seluruh hutan salju utara, dan selalu mengincar hutan timur. Tamu yang datang tidak ramah. Husanjun dan tetua pergi menemui Raja Harimau Utara. Hong menemani Shenrou dengan cemas. Jika Raja Harimau setelah dewasa dan birahi tidak berhasil membuat betina hamil, ia akan kehilangan tahtanya. Seorang Raja Harimau bahkan tidak bisa memiliki keturunan, bagaimana ia bisa memimpin, bagaimana ia bisa menjadi raja. Shenrou tertegun, ia selalu mendengar tetua mengomel, jika Raja Harimau tidak punya keturunan akan bagaimana. Tapi ia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Tepatnya, Husanjun baru saja dewasa, mana mungkin begitu terburu-buru punya anak. Baru sekarang ia tahu, jika Husanjun tidak punya anak, akan ada krisis sebesar ini. Tidak hanya sukunya sendiri tidak akan tunduk padanya, bahkan suku harimau lain akan datang menantangnya. Di dunia binatang buas, fungsi betina adalah melahirkan.
Betina yang tidak bisa melahirkan memiliki status yang sangat rendah. Dan Raja Harimau tidak punya keturunan, suku harimau lain pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk merebut wilayah. Shenrou merenung sejenak, bertanya pada Hong dengan suara pelan. Apa lebih baik aku pergi saja? Setelah aku pergi, Hu Sanjun seharusnya akan cepat mencari betina lain untuk punya anak. Hong buru-buru berkata, Rou tidak boleh pergi. Kau berjasa besar pada suku harimau putih kami. Paling-paling kita berikan bara api pada Raja Harimau Utara. Suatu hari nanti kau dan Raja Harimau pasti akan punya anak. Shenrou tersenyum pahit. Ia bukan binatang buas, bagaimana bisa melahirkan anak harimau? Tepat pada saat itu, wajahnya tiba-tiba memerah, seluruh tubuhnya terasa panas. Matanya menjadi gelap dan ia jatuh ke pelukan Hong. Hong sangat terkejut, buru-buru membawanya mencari tetua. Seluruh suku harimau putih hanya tetua yang mengerti ilmu pengobatan. Jika tetua tidak bisa menyembuhkan Shenrou, ia harus segera dikirim kembali ke suku air. Saat ini, Hu Sanjun dan tetua serta sekelompok harimau jantan sedang berhadapan dengan kelompok harimau utara. Raja Harimau Utara berkata dengan suara keras. Hu Sanjun, kita sesama suku. Aku menghormatimu sebagai Raja Harimau Timur, tidak pernah melintasi wilayahmu. Tapi sekarang kau tidak punya keturunan, aku khawatir kau tidak bisa melindungi hutan timur. Jika diserang oleh suku lain, yang rugi adalah seluruh suku harimau kita. Lebih baik kami dari suku Harimau Utara membantu, mengirimkan seekor harimau jantan untuk bergabung, bagaimana menurutmu? Hu Sanjun menahan amarahnya. Tidak bagaimana-bagaimana, aku baru dewasa kurang dari 10 hari. Atas dasar apa kau bilang aku tidak akan punya keturunan? Raja Harimau Utara tertawa terbahak-bahak. Berita sudah lama tersebar, kau Hu Sanjun mendapatkan seorang betina cantik dari suku air, dan menjadikannya permaisuri. Demi dia kau tidak mau menerima betina lain. Apa kau mau seekor betina dari suku air melahirkan anak untukmu? Melahirkan seekor monster bertanduk. Suku Harimau Utara tertawa terbahak-bahak. Mereka semua merasa Hu Sanjun melakukan hal yang sangat konyol. Betina dari suku air, dijadikan mainan saja sudah cukup. Tapi raja dari suku Harimau Putih malah menjadikan seekor betina dari suku air sebagai permaisuri. Benar-benar membuat harimau tertawa. Hu Sanjun sangat marah. Jangan menghina istriku, Raja Harimau Utara, apa kau mau berperang denganku? Tetua buru-buru menengahi. Raja Harimau Utara adalah tamu dari jauh. Lebih baik kita siapkan arak dan daging. Mengenai masalah keturunan raja kami, tidak perlu kalian khawatirkan. Betina di suku Harimau Putih kami banyak, pasti ada yang akan melahirkan anak untuk raja. Tetua berkata demikian agar Hu Sanjun menyadari kenyataan, dan segera memiliki keturunan. Kau dan permaisuri mau mesra bagaimanapun silakan. Biarkan betina lain membantumu punya anak. Tidak mengerti pemikiran anak muda. Masalah sesederhana ini, kenapa tidak mau setuju? Tepat pada saat itu, Hong datang menggendong Shenrou. Tetua, cepat lihat Rou, dia tiba-tiba sakit. Hu Sanjun sangat terkejut, buru-buru mengambil Shenrou dari punggung Hong. Ia merasakan seluruh tubuhnya panas membara, napasnya lemah. Rou kenapa? Apa aku terlalu keras tadi malam dan menyakitinya? Tetua buru-buru memeriksa. Sekali lihat ia terkejut hingga hampir jatuh ke tanah. Tetapi setelah terkejut adalah kegembiraan yang luar biasa. Raja, permaisuri hamil. Semua harimau yang hadir terkejut. Pertama kali melihat kecantikan Shenrou, Raja Harimau Utara juga terpesona. Pantas saja Hu Sanjun yang masih muda ini tergila-gila padanya. Penampilannya, postur tubuhnya, pria buas manapun akan tergila-gila padanya. Betina secantik ini, kenapa ada di hutan timur, bukan di hutan salju utaraku? Mendengar kata-kata tetua, Raja Harimau Utara semakin terkejut. Hamil, Hu Sanjun,
Belum pernah terdengar suku air bisa melahirkan anak untuk suku harimau. Hong berteriak keras. Itu karena kau kurang informasi. Permaisuri kami bisa melahirkan anak untuk raja kami. Raja Harimau Utara tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu raja ini akan menunggu dan melihat. Hu Sanjun, 100 hari lagi jika kau tidak punya keturunan, jangan salahkan kami tidak punya perasaan. Kawanan Harimau Utara dengan rakus menatap wajah Shen Rou yang tertidur. Nanti, mereka akan merebut hutan timur, merebut wanita kecil ini. Hu Sanjun memeluk Shen Rou kembali ke gua, dengan cemas meminta saran dari tetua Hu, apakah perlu pergi bertanya kepada tetua suku air. Kenapa Rou tidak kunjung bangun? Tetua Hu merasa Raja Harimau meremehkan kemampuan medisnya, dengan marah berkata. Permaisuri tidak apa-apa, hanya mual di awal kehamilan. Tidur sebentar saja akan baik-baik saja. Selama ini, beri dia lebih banyak daging untuk bubu. Kurus begitu, anak harimau yang lahir nanti apa bisa sehat. Tetua mendesah, meminta orang menyiapkan daging rusa segar, darah rusa, dan susu rusa untuk Shen Rou. Di dalam gua, Hu Sanjun masih dengan lembut memanggil. Rou, bangunlah. Ia dengan lembut mengelus pipi Shen Rou, meletakkan tangannya di perutnya, merasakan kehangatan di dalamnya. Benar-benar tidak bisa dipercaya, di dalam perut Rou ada anak kita. Ajaib sekali, 100 hari lagi, Rou akan melahirkan anak kita, aku akan menjadi ayah. Akan jadi harimau jantan atau betina. Harus mirip Rou. Saat itu Shen Rou terbangun. Ia mengucek matanya. Ada apa denganku? Tiba-tiba demam. Hu Sanjun tersenyum. Bukan, Rou sayang, kau akan punya bayi. Kau hamil. Apa yang kau katakan? Mana mungkin, manusia dan harimau bisa punya anak. Tapi ini dunia manusia buas, segalanya mungkin. Aku akan punya anak. Shen Rou tercengang. Ia masih ingin mencari cara untuk pulang. Bagaimana setelah punya anak? Apa anak bisa dibawa pulang? Apa abad ke-21 cocok untuk hidup bersama manusia buas? Apa aku harus meninggalkan anak di sini? Aku akan melahirkan bayi manusia atau anak harimau. Di sini tidak ada operasi caesar, hanya bisa melahirkan normal. Bagaimana jika aku sulit melahirkan? Kehamilanku akan seperti 9 bulan manusia atau 3 bulan harimau. Ribuan pikiran berkelebat di benaknya, membuat wajah Shen Rou menjadi sangat pucat. Hu Sanjun ketakutan. Rou, ada apa denganmu? Apa kau takut? Tenang saja, aku pasti akan mencarikan banyak buah suci untukmu. Kau dan anak akan sehat dan selamat. Tiba-tiba pikiran lain muncul. Hu Sanjun bertanya dengan kecewa. Apa kau ingin punya anak dengan suku air, tidak mau denganku? Shen Rou langsung teringat Han Lingjun yang jahat itu. Jika harus punya anak dengan seekor binatang buas, ia lebih memilih Hu Sanjun. Bukan, aku bersedia melahirkan anak untukmu, hanya saja aku sedikit sulit menerimanya. Bukankah suku air dan suku harimau sulit untuk memiliki keturunan? Barulah Hu Sanjun senang. Pasti Dewi Hutan memberkati kita. Bagus sekali, aku tidak perlu punya anak dengan betina lain, hanya dengan Rou. Shen Rou memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Raja Harimau begitu tulus padanya, penuh gairah seperti api, polos dan percaya padanya. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia selalu menganggap suku harimau sebagai tempat singgah sementara, dan berpikir setelah memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, ia akan menjelajahi dunia manusia buas ini, mencari cara untuk pulang. Wanita itu melahirkan telur ular dan melarikan diri, lalu hamil anak harimau. Sekali lagi, Shen Rou yang ingin melarikan diri duduk di tempat tidur dengan bingung, ingin menangis tapi tidak bisa. Melihat Shen Rou sedih, Hu Sanjun sangat kasihan. Rou, ada apa denganmu? Tenang saja, aku pasti akan mencarikan banyak buah suci untukmu.
Kau dan anak akan sehat dan selamat. Hu Sanjun mengambil 3 buah suci dari tetua dan memberikannya pada Senrou. Rou, cepat makan. Setelah makan buah suci, kau dan bayi akan sehat. Senrou melihat tomat-tomat itu dengan terkejut dan gembira. Buah suci. Buah merah ini memang disebut buah suci, bukan? Bukan buah suci, tapi buah suci. Makan bisa membantu kultivasi. Buah suci sangat sulit ditemukan, tahun lalu aku hanya menemukan 3. Senrou tersenyum dan mengambil 1, menyodorkannya ke mulut Hu Sanjun. Ia secara naluriah membuka mulut. Senrou memasukkan tomat ceri kecil itu ke dalam mulutnya. Kemudian ia melihat Hu Sanjun terkejut, lalu pupil matanya berubah dari coklat menjadi emas. Seketika ia berubah dari wujud manusia menjadi wujud harimau. Ia menggesek-gesekkan kepalanya di bawah tangan Senrou, berbaring di tempat seperti harimau, memejamkan mata dan tertidur. Senrou awalnya terkejut. Yang kuberikan adalah tomat ceri, bukan obat tidur. Tapi ia teringat Hu Sanjun berkata buah suci membantu kultivasi. Mungkin ini adalah reaksi setelah makan buah suci. Ia mencoba makan 2 tomat. Perutnya langsung terasa hangat. Langit berangsur-angsur gelap. Melihat Hu Sanjun belum bangun, ia sedikit khawatir. Ia pergi mencari tetua Hu dan Hong, baru tahu bahwa ini adalah reaksi normal setelah makan buah suci. Setelah ia mencerna energi buah suci, ia akan bangun. Barulah Senrou lega. Tetua memberitahu Senrou, buah suci sulit ditemukan, suku harimau putih hanya bisa menemukan beberapa dalam setahun. Suku buas biasa terkadang dengan seluruh kekuatan sukunya, beberapa generasi pun tidak bisa menjaga 1 buah suci. Senrou ingin menanam lebih banyak tomat ceri. Tomat ceri menjadi buah suci. Di antara sayuran, tomat paling mudah ditanam. Entah itu biji tomat atau batangnya, bahkan stek batangnya pun bisa tumbuh menjadi bibit yang kuat. Setelah Hu Sanjun bangun, Senrou memberitahunya bahwa buah suci bisa dibudidayakan. Memintanya untuk berusaha mencari buah suci dan membawa seluruh tanamannya kembali. Hu Sanjun tidak percaya, tetapi ia percaya pada wanita kecilnya. Ia bisa membawa bara api. Ia adalah keberadaan yang istimewa. Setelah beberapa hari berlari di hutan 1000 binatang siang dan malam, akhirnya ia menemukan buah suci. Tanaman tomat yang dibawa kembali oleh Hu Sanjun sudah matang. Senrou memotong tomat menjadi 2, mengeluarkan bijinya, lalu meminta Hu Sanjun untuk menggali sepetak kecil tanah di depan gua, menaburkan bijinya, menutupinya dengan sedikit tanah, lalu menancapkan batangnya 1 per 1 ke dalam tanah. Setelah semuanya disiram, Senrou menepuk-nepuk tanah di tangannya. Selesai, beres. Hu Sanjun menatapnya lama, lalu menggandeng Senrou masuk ke dalam gua. Keesokan harinya, Hu Sanjun pergi berpatroli. Senrou datang keluar gua, melihat tanah sudah kering, ia mengambil air dari dedaunan, memurnikannya lalu menyiramkannya ke tanah. Kemudian pemandangan luar biasa terjadi. Tunas hijau tumbuh dari tanah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam beberapa saat, ia sudah tumbuh setinggi 0,5 meter, dan secara bertahap menumbuhkan buah-buah kecil. Senrou tidak menyangka sihir airnya memiliki kegunaan seperti ini. Ia bersemangat berlari mencari Hu Sanjun. Saat Hu Sanjun tiba di depan gua, ia melihat buah suci yang hampir matang. Hu Sanjun langsung memeluknya, seperti memeluk harta paling berharga di dunia. Benar-benar buah suci. Ada begitu banyak buah suci. Bagus sekali, dengan buah suci ini, anak di dalam perut permaisuri pasti akan lahir dengan selamat. Tetua sangat gembira. Senrou yang masih tidur terbangun oleh teriakan ini. Ternyata Hong yang membawakannya daging rusa. Ia berjalan ke depan gua dan melihat ladang buah suci, dengan gembira memanggil tetua. Tetua awalnya tidak percaya, sekarang melihat dengan mata kepala sendiri, ia lupa bahwa permaisuri sedang istirahat, dan tanpa sadar berteriak keras. Senrou sedikit terharu.
Buah suci begitu langka, reaksi pertama tetua saat melihatnya bukan meminta beberapa untuk dimakan sendiri, atau meminta beberapa untuk anak-anak harimau kecil di luar, melainkan memikirkan anak di dalam perutnya. Shenrou bahkan berpikir mereka akan mengusirnya saat Hu Sanjun tidak ada. Lagi pula, ada ancaman dari Raja Harimau Utara, dan ada catatan yang menunjukkan bahwa suku air tidak mungkin melahirkan anak yang sehat untuk suku harimau. Entah itu tetua Hu atau harimau-harimau dewasa, seharusnya mereka akan menolaknya yang dari suku air. Dan harimau-harimau betina yang menunggu Raja Harimau Birahi itu, kenapa mereka tidak menyalahkannya dan tidak mau mengusirnya? Shenrou menanyakan kebingungannya. Tetua Hu, kenapa kau tidak mau mengusirku? Mata tetua Hu membelalak, kelopak matanya yang kendur karena tua menjadi ganda. Ia bertanya dengan aneh. Kau adalah pasangan Raja Harimau, bagaimana kami bisa mengusirmu? Tapi aku dari suku air, suku yang berbeda. Di seluruh suku harimau, hanya aku yang dari suku lain. Lalu kenapa Raja Harimau menyukaimu, menetapkanmu sebagai pasangannya? Kau mempersembahkan bara api, dan suku harimau berjanji akan melindungimu seumur hidup. Shenrou selalu mengatakan ia adalah manusia, tetapi di kehidupan sebelumnya sebagai manusia, hidupnya sangat gagal. Perasaan keluarga, cinta, persahabatan, ia tidak mendapatkan ketiganya. Tak disangka setelah pindah ke dunia manusia buas, ia bisa mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang yang ia impikan. Ia tidak tahu bahwa air matanya sudah berlinang. Ia perlahan maju, memeluk Hong, dengan rasa terima kasih berkata kepada tetua harimau yang seperti kakek ini. Terima kasih kalian begitu baik padaku. Tetua Hu berulang kali mengingatkan Hong untuk tidak membocorkan masalah ini. Jika suku lain tahu suku harimau punya begitu banyak buah suci, bahkan suku harimau utara pun akan melanggar perjanjian damai dan datang merebutnya. Tetua Hu juga mengingatkan Shenrou untuk makan lebih banyak buah suci. Suku air lemah, hanya dengan makan lebih banyak buah suci, janin di dalam perutnya akan sehat. Permaisuri juga harus bubu, terlalu kurus. Shenrou melihat hari ini makan daging sapi, ia memutuskan untuk membuat sup daging sapi tomat untuk semua orang, sekaligus memperbaiki pola makan suku harimau. Harimau dewasa tidak masalah, anak-anak harimau kecil sangat suka makan daging matang. Daging sapi dipotong seukuran dadu mahjong, direbus dulu lalu ditumis dengan gula, terakhir masukkan tomat, tambahkan air mendidih dan masak dengan api besar. Hong di sampingnya melihatnya dengan mulut berkedut. Itu kan buah suci? Kenapa Rou-Rou memotongnya seenaknya seperti buah biasa? Apa buah suci yang dimasak akan kehilangan energinya? Hong mengingatkannya untuk tidak memasak daging terlalu empuk, anak-anak harimau kecil perlu mengasah gigi, makan terlalu empuk tidak baik untuk gigi. Saat sudah setengah matang, Shenrou menyajikan semangkuk besar untuk setiap anak harimau kecil. Saat sudah 3/4 matang, ia menyajikan untuk dirinya sendiri, tetua, dan Hong. Sisa setengah panci sup daging, Hong menambahkan air dan memasaknya menjadi panci besar, membagikannya kepada semua harimau dewasa di suku. Shenrou sengaja berkata kepada tetua, "Ini pertama kalinya aku menggunakan buah suci untuk memasak. Jika berhasil, aku akan sering memasak. Jika buah suci yang dimasak tidak punya energi lagi, mulai sekarang kita makan mentah saja." Meskipun tetua merasa sayang ia menggunakan begitu banyak buah suci untuk percobaan, tetapi buah suci ini memang milik Shenrou. Bahkan jika ia membuangnya untuk memberi makan burung, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Melihat semangkuk sup daging yang disajikan oleh Shenrou sendiri, tetua terharu. "Terima kasih, permaisuri." Saat Hong secara resmi mengumumkan makan, harimau besar dan kecil makan sup daging sapi tomat ini. Di luar dugaan semua orang, sore itu seluruh lembah menjadi sunyi, hanya Shenrou yang masih sadar. Karena mereka semua tertidur setelah makan buah suci. Dalam tidur,
mereka mencerna energi buah suci. Untungnya, harimau penjaga tidak makan, jika tidak, saat ini jika ada seekor harimau utara datang, seluruh suku akan direbut. Senrou dengan canggung berkata kepada harimau penjaga. Aku tidak menyangka energi buah suci begitu kuat, mereka hanya minum semangkuk sup. Harimau penjaga itu sangat bersemangat. Setelah mereka bangun, giliranku. Bagus sekali, aku sudah setahun tidak naik level. Barulah Senrou tahu tingkat kultivasi seluruh suku buas. Dan sistem energi ini sangat mudah dibedakan, dibagi menjadi 9 tingkat dengan warna putih, hitam, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Di atas ungu adalah binatang suci, melampaui sistem, dan akan mengembangkan warna uniknya sendiri. Saat ini di hutan 1000 binatang hanya ada 2 binatang suci, yaitu Zuke dari Huo Lingjun dan Naga dari Han Lingjun. Saat mengatakan ini, harimau penjaga dengan bangga berkata, suku harimau kami terlahir dengan tingkat oranye, yang berbakat sedikit lebih tinggi saat dewasa bisa mencapai tingkat kuning. Raja kami sebelum dewasa sudah mencapai tingkat kuning. Sayangnya, Raja Harimau Utara adalah tingkat hijau, jika tidak mereka tidak akan berani begitu sombong. Senrou tidak berani bertanya apa tingkatnya, melainkan bertanya. Bisakah kau melihat apa tingkatku? Harimau penjaga itu tertawa sambil menepuk dadanya. Gunakan jurus suku airmu untuk menyerangku. Jurus apa? Aku sama sekali bukan dari suku air. Senrou mengeluh dalam hati, lalu dengan serius mengumpulkan seutas air, terus mengubahnya di telapak tangannya, akhirnya menjadi sebutir peluru air, menembakkannya ke arah harimau penjaga. Kemudian terdengar suaranya, seperti kesakitan sekaligus kenikmatan. Senrou terkejut, buru-buru berlari ke arahnya. Kau tidak apa-apa, apa aku melukaimu? Harimau penjaga itu tertawa. Bukan, itu luka lama saat aku berkelahi dengan suku serigala abu-abu. Tadi sihir air permaisuri menyembuhkan semua luka lamaku. Permaisuri, bisakah kau memberiku beberapa lagi? Senrou mengendalikan air sambil bertanya. Jadi, apa tingkatku sudah terlihat? Harimau penjaga itu tertawa. Pengendalian airmu sangat murni, putih murni. Bilang saja aku tingkat putih terendah. Senrou tidak terkejut sama sekali. Ia kan manusia, tentu tidak bisa diukur dengan tingkat manusia buas. Ia bertanya kepada harimau penjaga tentang cara berkultivasi, baru tahu bahwa setiap suku buas memiliki formula warisan ingatan mereka sendiri. Metode kultivasi suku harimau tentu tidak cocok untuk suku air. Senrou berpikir sejenak. Sepertinya ia hanya belajar kultivasi ganda dari Han Lingjun. Setelah belajar itu, ia bisa mengendalikan air. Memikirkan ini, wajahnya memerah. Membelai perutnya, sudah punya anak, untuk sementara tidak bisa berkultivasi, lebih baik berlatih mengendalikan air. Sihir airnya benar-benar memiliki efek penyembuhan. Nanti ia akan mengobati harimau-harimau yang terluka. Ia juga bisa mengendalikan air. Suku mengambil air harus pergi ke gunung belakang. Ia bisa bekerja sama dengan suku harimau, membuat saluran air langsung ke suku. Dan membuat kolam untuk menampung air. Dengan begitu, bahkan jika Han Lingjun kembali dan menutup sumber air di hutan, suku harimau tidak akan kekurangan air. Semalam berlalu, fajar baru menyingsing ia sudah mendengar anak-anak harimau kecil berteriak-teriak, seperti anak-anak yang energinya tidak tersalurkan, berlari-lari di lembah dan berteriak. Hong juga bangun, buru-buru menegur anak-anak harimau kecil untuk diam. Permaisuri sedang hamil, harus banyak istirahat, jangan diganggu. Senrou sudah terbangun, ia keluar, dan anak-anak harimau kecil mengelilinginya, dengan gembira berkata, kelinci kecil, daging buah merah itu enak sekali. Makan bisa menambah tenaga, aku mau lagi. Senrou memberi 1 buah kepada setiap anak harimau kecil yang berbaris, lalu berbalik dan memasukkan 1 ke mulut Hong.
Ia tahu jika ia langsung memberikannya, Hong pasti tidak akan mau makan. Benar saja, setelah Hong makan satu, ia dengan tegas melarangnya membagikan lagi kepada yang lain. Rou harus makan lebih banyak. Anak harimau kecil di perutmu butuh buah suci. Kata-kata ini memang benar. Sekarang ia merasa lapar bukan karena perutnya, melainkan dari perut bagian bawahnya, perasaan yang sangat lapar. Hanya dengan makan buah suci, rasa lapar itu bisa diredakan. Tetapi ia menemukan setelah makan banyak buah suci, kulitnya menjadi lebih baik, sihir airnya juga menjadi lebih kuat. Perbandingan paling jelas adalah, dulu ia bisa mengendalikan segelas air, sekarang bisa mengendalikan 10 gelas. Jika digunakan untuk pengobatan, ia bisa mengobati 10 orang sekaligus, asalkan tidak seperti saat mengobati serigala putih, menghabiskan seluruh energi di dantiannya. Hu Sanjun dan tetua mengumpulkan semua harimau dewasa, membahas kultivasi seluruh suku dan strategi perlindungan permaisuri selanjutnya. Shen Rou mendengar perlindungan permaisuri, sedikit bingung, berbisik bertanya pada Hong. Aku tidak keluar dari lembah, apa perlu dilindungi? Hong mengangguk dengan serius. Permaisuri sepertinya selalu tidak menyadari nilainya sendiri. Hanya dengan memiliki bara api saja, di luar suku harimau, ia bisa direbut oleh semua suku. Belum lagi sekarang ia bisa menanam buah suci, sihir airnya bisa menyembuhkan, dan efek penyembuhannya sangat kuat. Harimau-harimau dewasa yang kemarin minum sup itu berdiri dan bersaksi. Semangkuk sup buah merah itu, setelah diminum, dantiannya menjadi hangat, tidur sebentar saja sudah lebih kuat dari berkultivasi setahun. Tetua Hu mendesah. Permaisuri adalah keberuntungan seluruh suku harimau putih kita. Kita harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai Raja Harimau Utara merebut permaisuri. Orang lain tidak bisa melihatnya. Hari itu Tetua Hu sekali lihat tatapan Raja Harimau Utara, ia sudah tahu ia bertekad untuk mendapatkan Rou. Memberi suku harimau putih 100 hari hanya untuk menunda waktu, agar ia tidak berani begitu gegabah. 100 hari kemudian, entah permaisuri berhasil melahirkan atau tidak, ia pasti akan mencari alasan baru untuk menyerang suku harimau putih. Tetua mendesah. Kita tidak boleh menyebarkan berita bahwa kita punya buah suci. Jika tidak, suku gajah di selatan dan suku beruang di barat pasti akan mencari cara untuk merebutnya. Bahkan ada setengah manusia buas. Shen Rou dengan bingung mengikuti rapat suku harimau, lalu dengan bingung kembali ke gua. Ternyata seluruh rapat hanya membahas satu topik, melindunginya. Hu Sanjun memegang tangannya, dengan lembut berkata, Rou, tenang saja, aku pasti akan melindungimu dan anak-anak dengan baik. Tidak akan membiarkan kalian terluka sedikit pun. Shen Rou terkejut dengan keseriusan mereka. Benarkah akan ada suku buas yang lebih kuat dari suku harimau datang merebut buah suci? Hu Sanjun berkata dengan suara pelan. Merebutmu. Shen Rou tertawa canggung, sedikit merasa bersalah. Apa aku tidak seharusnya menanam buah suci? Hu Sanjun buru-buru menggelengkan kepala. Bahkan tanpa buah suci, mereka melihat kecantikan Rou juga akan datang merebutnya. Shen Rou buru-buru bertanya. Selain meningkatkan kultivasi seluruh suku, apa ada cara lain? Yang ia pikirkan adalah memperkuat benteng, membangun sebuah kastil. Tak disangka, ide Hu Sanjun adalah